Duduk siap, gerak. Ucapkan selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi anak-anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kehadiran kalian ya. Kita berjumpa lagi di pembelajaran mapel komputer dan jaringan dasar, melanjutkan pertemuan sebelumnya ya. Gimana kerja tetap kalian? Semuanya sehat? Sudah semua ya? Sudah sarapan? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam pertemuan atas ya. Karena kita masih dalam kondisi pandemi ya. Saat ini Jombang levelnya sudah level 3 ya. Sudah lumayan hijau ya. Tapi kita masih belum bisa melaksanakan secara full satu kelas 36 ya. Jadi sementara tatap mukanya terbatas, dibagi per shift ya, 12 orang organisasi ya. Selain ada pembagian per shift, juga ada perubahan alokasi jam pelajaran ya, di mana normalnya kita jam pelajaran itu 40 menit, tapi di masa pandemi itu dipangkas menjadi 30 menit ya, sesuai dengan aturan bahwasanya selama kalian berada di sekolah itu tidak boleh terlalu lama ya, maksimal itu sebelum zuhur sudah pulang ya. Sehingga di mapel ini komputer dan jaringan dasar normalnya itu 5 jam pelajaran dikali 40 menit ya. Tapi untuk pandemi ini, masa pandemi itu alokasinya adalah 5 jam pelajaran dikali 30 menit, total adalah 150 menit. Atau kalau dikalkulasi kerja itu adalah 2,5 ya. Tidak masalah ya, yang penting kita bisa bertatap muka, kalian bisa praktek langsung real di sekolah ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, saya minta tolong setiap masing-masing siswa dicek kebersihan di mejanya masing-masing. Apakah ada sampah atau hal-hal yang kotor, cek dulu, dibuang dulu ke tong sampah ya. Baik, terima kasih sudah membersihkan meja kalian masing-masing ya, harapannya biar belajar kalian lebih nyaman. Baik, saya minta tolong ketua kelas untuk memimpin berdoa terlebih dahulu agar pelaksanaan belajar kita hari ini dapat berjalan maksimal dan lancar. Berdoa menurut agama masing-masing, mulai. Selesai. Baik, saya akan melakukan presentasi terlebih dahulu. Nanti saya panggil namanya langsung angkat tangan ya. Nama Muhammad Akbar Ramadhani, Muhammad Adianso, Muhammad Diaserta Aulia. Oke. Kemudian siapa ini? Nazar Cario. Oke, Pak. Reki Martino. Oke, Pak. Kemudian Putra Septa, Muhammad Ilham Satria, Oke, Pak. Muhammad Ali Fikri, Hadir, Pak. kemudian Muhammad Alfi Al-Hanafi, Hadir, Pak. yang terakhir Suci Indah. Oke, terima kasih semuanya hadir ya, komplit 12 orang ya. Baik, berikutnya kita akan masuk ke pembahasan setelah pertemuan yang minggu lalu ya. Oke, hari ini kita akan menjelaskan mengenai penerapan instalasi driver perangkat kelas komputer ya. Ini merupakan kelanjutan dari apa yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya ya. Dimana yang seperti kalian ketahui, yang pertama topik yang sudah kita pelajari yaitu penerapan K3LH ya, kesehatan dan keselamatan kerja. Yang kedua adalah penerapan perakitan komputer. Yang ketiga adalah melakukan pengujian hasil perakitan komputer.
Yang keempat adalah bagaimana kita mengkonfigurasi BIOS. Dan yang minggu lalu kalian sudah berhasil melakukan instalasi sistem operasi. Dan hari ini topik yang kita pelajari adalah yang saya blok hijau itu ya, menginstalasi driver perangkat keras komputer. Ya. Sebelum kita masuk ke topik hari ini, kita lakukan rekognisi dulu ya, terkait apa yang sudah kalian pelajari minggu lalu. Ya. Oke, saya ada 3 pertanyaan yang bisa menjawab, silakan angkat tangan. Ya. Yang pertama, apa itu partisi hard disk? Ya, Pak. Ya, silakan. Pembagian ruang pada hard disk menjadi beberapa bagian, Pak, seperti local disk C, local disk D, sama local disk E, Pak. Oke, terima kasih. Ya. Jadi partisi itu adalah proses untuk melakukan pembagian ruang pada hard disk. Ya, yang awalnya hard disk besarnya kapasitasnya adalah 500 GB dibagi-bagi menjadi beberapa bagian. Di mana kemarin ada yang 2 partisi, ada yang 3 partisi. Ya. Setiap partisi secara default namanya adalah local disk C, local disk D, dan local disk E, dan seterusnya. Ya. Baik, yang kedua, apa saja jenis penggunaan sistem operasi Windows? Saya Pak. Penggunaan umum, organisasi, dan enterprise. Yang pertama, penggunaan umum, organisasi. Oke, betul sekali ya. Jadi untuk penggunaan sistem operasi Windows ada 3. Yang pertama umum, itu untuk pribadi, ya seperti kalian kalau punya laptop atau PC di rumah, itu penggunaan pribadi. Yang kedua organisasi, nah artinya dikelola dalam satu organisasi atau perusahaan yang skalanya menengah, seperti sekolah, ya, kampus. Enterprise yang ketiga adalah dalam lingkup yang besar. Ya, itu meliputi kalau pabrik, ya, perusahaan yang besar yang punya banyak kantor cabang itu menggunakan yang tipe enterprise. Ya. Yang ketiga, apa saja arsitektur pada sistem operasi Windows? Saya Pak. Ada 2, yaitu 32 bit dan 64 bit. Ya, betul. Ya. Jadi untuk arsitektur pada sistem operasi Windows itu ada 2, yaitu 32 bit dan 64 bit. Kalau di sistem itu penamaannya, kalau 32 bit itu X86, kalau 64 bit itu X64 nama ya. Yang kemarin kalian install adalah yang versi 32 bit ya. Oke, alhamdulillah berarti materi atau topik yang sudah kita pelajari minggu lalu masih kalian ingat ya, sehingga menjadi bekal kita untuk masuk ke topik hari ini yang akan kita bahas ya. Oke, berikutnya saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Ada 4 poin. Yang pertama, melalui pengamatan tayangan video pembelajaran pada YouTube, peserta didik mampu mengimplementasikan tahapan instalasi driver perangkat keras yang akan digunakan dengan benar dan teliti. Yang kedua, melalui pengamatan tayangan slide, presentasi, dan tanya jawab, peserta didik mampu menjelaskan pengertian, jenis, dan metode instalasi driver perangkat keras secara lisan dengan percaya diri dan tepat. Yang ketiga, setelah melakukan pengamatan dan diskusi, peserta didik mampu mempraktekkan instalasi driver sesuai kebutuhan perangkat keras dengan benar dan cermat. Yang terakhir, setelah melakukan praktek dan diskusi, peserta didik mampu membuat laporan tertulis hasil instalasi driver perangkat keras dengan penuh tanggung jawab dan disiplin. Ya. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Selanjutnya, apa manfaat yang kita peroleh setelah melakukan pembelajaran ini? Ada 3. Ya. Manfaat ini kita dapat dari serangkaian yang sudah kalian pelajari di pertemuan sebelumnya. Ya. Sudah bisa merakit, sudah bisa melakukan pengujian hasil praktek komputer,
melakukan konfigurasi BIOS, sudah bisa install sistem operasi, dan hari ini kalau mampu menginstalasi driver, yang pertama manfaatnya adalah dapat melakukan instalasi driver secara mandiri pada berbagai jenis hardware, ya, baik di PC maupun di laptop. Ya. Yang kedua, dapat mengetahui alternatif dalam melakukan instalasi perangkat keras, ya, instalasi driver perangkat keras. Nah, nanti ada beberapa metode itu bisa kalian pahami. Oh, kalau mau menginstal driver jenis ini lebih mudah menggunakan metode ini. Nah, itu kamu tahu, ya. Dan yang terakhir, nah ini yang dari paling utama, ya, kalian dapat membuka jasa, ya, kewirausahaan, ya, untuk melakukan jasa instalasi sistem operasi. Ya, kalau ada keluarga, saudara, teman, ya, butuh instalasi, kalian bisa, ya, mulai dari install driver, install sistem operasi dulu, kemudian yang terakhir install driver, ya. Baik, sebelum kita masuk ke pembelajaran inti, kita ice breaking dulu, ya, agar lebih semangat, lebih fresh dan tidak ngantuk, ya. Di sini saya punya game ice breaking berupa tebak kata dan tebak gambar, ya. Nanti yang bisa menjawab dengan tepat dapat bonus 1 GB paket data, ya. Lumayan, bisa guys streaming YouTube 2 jam paling, ya. Nek mode HD, ya. Oke, yang pertama, kira-kira kata apa ini yang terbentuk? Yang bisa bertangan? Silakan. YouTube, Pak. YouTube. Oke, betul sekali lagi. Selamat, nanti kamu dapat 1 GB, ya. Oke, YouTube, ya. Buyut ini kalau diajak YouTube bacanya, ya. Oke, yang kedua, kira-kira kata apa ini? Angkat tangan. Silakan, Adi. Facebook. Oke, betul sekali, ya. Walaupun diacak masih bisa membaca, ya. Nah, sekarang coba gambar. Kira-kira gambar apa ini? Angkat tangan yang bisa. Silakan, Mario. Kupu-kupu. Kita cek apakah betul kupu-kupu. Ya, sayang sekali. Itu bukan kupu-kupu, tapi kupingnya gajah. Yang mana kuping gajahnya mengalami radiasi, ya, seperti itu. Genetika, ya, salah gen, ya. Mungkin dia kawin dengan kupu-kupu, ya. Oke, yang ini, kira-kira gambar apa? Yang bisa? Angkat tangan. Ayo, angkat tangan. Siapa yang bisa? Oke, Ali. Apa? Dokar. Ya. Dokar, kok dokar? Wah, salah, ya. Itu Valentino Rossi sedang membonceng bapaknya, ya, ke pasar. Karena Valentino Rossi sudah pensiun, sekarang sudah pakai motor lagi tapi naik sepeda, ya. Oke, alhamdulillah, tepuk tangan dulu, ya. Berarti yang dapat, yang jawab betul ada 2, ya, Reki sama Aldi, ya. Nanti masing-masing dapat paket data 1 GB. Ya. Nah. Oke, sebelum kita masuk ke topik yang inti, kita lakukan dulu pretest untuk mengukur kemampuan awal kalian sebelum masuk ke pembahasan inti, ya. Ada pretest, silakan diakses alamatnya itu, ya. SID _pretest OS 3, ya. Soal berupa pilihan ganda sebanyak 10 soal, ya. Silakan dikerjakan. Saya kasih waktu 5 menit. Dimulai dari sekarang.
Baik, itu sudah selesai semua ya, berkasnya ya. Oke, terima kasih. Berikutnya kita akan masuk ke topik inti. Saya akan menampilkan video pembelajaran kita di YouTube mengenai bagaimana tahapan instalasi driver. Ya, ini video silakan kalian simak dengan cermat dan seksama. Ya, apa yang disampaikan di video ini nantinya akan membantu kalian dalam praktek melakukan instalasi driver pada perangkat keras. Ya, silakan disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Level Update ID. Karena di video sebelumnya banyak yang meminta untuk membuat tutorial bagaimana cara menginstal driver, maka di video kali ini kita akan share ke teman-teman bagaimana cara untuk menginstal driver pada laptop atau komputer setelah kita melakukan install ulang Windows. Buat teman-teman mungkin ada yang belum tahu apa itu driver dan juga fungsinya. Jadi driver itu adalah sebuah software atau perangkat lunak yang berfungsi untuk membuat hardware-hardware yang ada pada laptop atau komputer kita dapat berkomunikasi dengan OS atau operating system, berkomunikasi dengan hardware lainnya, atau berkomunikasi dengan aplikasi-aplikasi teman-teman. Jadi kalau kalian tidak install driver, maka hardware-hardware yang ada pada komputer atau laptop kalian tidak akan dapat berkomunikasi dan tidak akan dapat difungsikan atau digunakan teman-teman. Misalnya di komputer atau di laptop kalian ada sebuah VGA NVIDIA, lalu kalian tidak install drivernya, maka kalian tidak akan dapat menggunakan VGA tersebut karena VGA tersebut tidak akan dapat berkomunikasi dengan operating system atau OS yang kita gunakan, tidak akan dapat berkomunikasi dengan aplikasi-aplikasi dan juga hardware lain yang kita gunakan. Jadi itu adalah pengertian dan juga fungsi dari driver pada sebuah laptop atau sebuah komputer. Semoga teman-teman paham. Jika kalian masih belum paham, silahkan kalian browsing sendiri di Google teman-teman, oke? Lalu selanjutnya bagaimana cara kita mengetahui driver apa saja yang harus kita install dan driver apa saja yang sudah terinstall pada laptop atau komputer kita. Oke, sekarang kita akan masuk ke komputer atau laptop kita. Oke teman-teman, di sini cara untuk mengetahui driver apa saja yang harus kita install dan juga driver apa saja yang sudah terinstall pada laptop kita. Caranya kalian harus masuk ke Device Manager. Untuk masuk ke Device Manager ada beberapa cara. Yang pertama, kalian bisa pencet Windows R, lalu kalian ketikkan devmgmt.msc, lalu kalian enter. Maka kalian akan langsung masuk ke Device Manager teman-teman. Atau kalian juga bisa menggunakan cara yang lain, ini kita close dulu. Kalian masuk ke Windows Explorer. Lalu setelah itu kalian klik kanan pada This PC. Lalu kalian pilih Properties. Setelah itu kalian pilih Device Manager di sini. Maka kalian akan masuk ke Device Manager pada laptop atau komputer kalian. Silahkan kalian gunakan cara mana yang menurut kalian paling cepat agar kalian bisa masuk ke Device Manager. Setelah kita masuk ke Device Manager ini, maka di sini akan ada list dari hardware yang ada pada laptop atau komputer kita, teman-teman. Dan kalau ada driver yang belum kita install, maka dia akan muncul warning di Device Manager ini. Tapi karena di laptop ini sudah terinstall semua drivernya, maka di sini tidak ada warningnya. Kurang lebih warningnya seperti ini, teman-teman. Nah, di situ bisa kalian lihat masih banyak driver yang belum terinstall, dan yang ada tanda seru atau tanda warningnya itu adalah driver yang perlu kalian install pada laptop atau komputer kalian. Selanjutnya, bagaimana cara kita untuk menginstal dan juga mendownload driver-driver tersebut? Sebenarnya ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menginstal driver-driver tersebut. Yang pertama, kita bisa download satu persatu driver-driver yang dibutuhkan tersebut melalui website resmi dari laptop atau komputer kalian. Misal komputer kalian mereknya Asus, kalian bisa langsung buka browser kalian. Lalu setelah itu kalian langsung ketikkan driver Asus, misal A46CM, download. Lalu kalian enter. Setelah itu kalian langsung masuk saja ke website resmi Asus. Setelah itu kalian pilih yang driver and tools. Lalu kalian scroll ke bawah, kalian pilih OS yang kalian gunakan. Misal di sini kita gunakan Windows 10 64-bit. Nah, di sini kalian bisa download driver yang tersedia di sini, teman-teman. Misal kalian ingin mendownload VGA
mereknya Nvidia, kalian tinggal buka websitenya Nvidia. Driver download. Lalu kalian masuk ke websitenya Nvidia. Di sini banyak sekali tipenya yang bisa kalian pilih, mulai dari Titan, GeForce sampai dengan Legacy. Misal kalian pilih GeForce, lalu kalian pilih seri keberapa. Setelah itu kalian tinggal download dari website resmi Nvidia ini. Tapi kalau kalian tidak mau susah untuk download satu persatu, kalian bisa gunakan yang namanya Driver Pack Solution. Driver Pack Solution ini merupakan kumpulan dari banyak sekali driver dari berbagai brand atau merek yang dikumpulkan menjadi satu. Jadi kalian tidak perlu satu persatu download, lalu kalian tinggal download driver pack-nya dan kalian scan komputer atau laptop kalian. Nanti kalian tinggal pilih install semua driver yang dibutuhkan pada laptop atau komputer kalian, teman-teman. Untuk mendownload Driver Pack Solution ini, kalian bisa buka tab baru. Lalu kalian ketikkan Driver Pack Solution ISO. Setelah itu kalian enter. Lalu di sini kalian bisa pilih yang paling atas. Dan di sini kalian bisa scroll ke bawah. Lalu kalian bisa download driver pack-nya di link yang tersedia pada website ini, teman-teman. Nah, di sini ukuran dari driver pack ini sangat besar, yaitu 23 GB. Jadi pastikan kalau kalian ingin mendownload, kuota kalian cukup, atau saya sarankan kalian download saja di warnet atau cari wifi yang gratis. Atau kalau kalian tidak ingin download sendiri, kalian juga bisa beli driver pack solution ini. Link pembelian nanti saya sertakan di deskripsi pada video ini. Dan setelah kalian selesai untuk mendownload driver pack ini, dia akan berbentuk file ISO seperti ini, teman-teman. Ukurannya 23,7 GB, ini cukup besar. Selanjutnya kalian tinggal double klik saja di file ISO-nya. Setelah masuk ke sini, kalian tinggal double klik di driver pack. Lalu kalian pilih yes. Lalu selanjutnya driver pack ini akan mulai scanning pada laptop atau komputer kalian untuk melihat driver apa saja yang dibutuhkan untuk diinstal pada laptop atau komputer kalian. Ketika muncul menu seperti ini, kalian bisa langsung cancel, karena kita bisa menggunakan driver pack ini secara offline. Oke teman-teman, setelah driver pack solution ini selesai melakukan scanning pada komputer atau laptop kita, maka di sini akan muncul tipe dari laptop kita. Laptop yang saya gunakan ini Asus K46CM. Lalu setelah itu di bagian sini akan ada keterangan 24 driver will be installed. Jadi akan ada 24 driver yang akan diinstal pada laptop atau komputer kita ini. Selanjutnya di sini kalian juga bisa memilih mana saja driver yang ingin kalian install atau mungkin tidak ingin kalian install. Caranya kalian masuk ke expert mode. Lalu setelah masuk ke expert mode, di sini kalian bisa memilih driver mana yang ingin kalian install, termasuk driver mana yang ingin kalian update, teman-teman. Oke teman-teman, di sini setelah kalian cek, lalu kalian tinggal pilih install all. Lalu kalian tunggu proses download dan installnya sampai selesai, teman-teman. Lalu ketika muncul keterangan seperti ini adalah Opera, aplikasi Opera yang ingin diinstal pada laptop kita. Kalau kita tidak ingin menginstal Opera ini, kita tinggal refuse. Maka nanti si Operanya tidak akan diinstal pada laptop kita, teman-teman. Nah, di sini kita tinggal tunggu sampai proses downloadnya dan proses instalasinya sampai selesai, teman-teman. Oke teman-teman, di sini kita sudah selesai untuk menginstal driver-driver yang dibutuhkan di laptop atau di komputer kita ini. Di sini ada keterangan 19 driver telah diinstal dan ada beberapa driver yang tidak bisa diinstal, teman-teman. Nah, di sini bisa kita lihat ini adalah driver dari Logitech, dari mouse yang saya gunakan ini. Jadi ini sebenarnya tidak perlu kita install karena dia sudah otomatis ya teman-teman, sudah bisa digunakan. Oke, selanjutnya setelah kita selesai untuk menginstal drivernya, kita bisa pilih continue. Setelah itu kalian bisa close driver pack solution-nya. Setelah itu kita buka device manager lagi. Dan di sini bisa kalian lihat tadi yang ini ada warningnya, sekarang sudah tidak ada warningnya, teman-teman. Lalu tadi juga ada warning di bagian other device. Nah, di sini sudah tidak ada warningnya. Artinya sekarang semua driver yang ada pada laptop atau komputer kita ini sudah berhasil kita install. Oke teman-teman, jadi itu adalah cara untuk menginstal driver pada laptop atau komputer dengan menggunakan driver pack solution. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta sebarkan video ini ke sosial media kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Sekali lagi terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, itu tadi penjelasan video dari YouTube terkait bagaimana langkah-langkah kita untuk melanjutkan instalasi driver perangkat keras. Ya, sudah cukup paham dari penjelasan video tadi? Ya. Oke, saya akan memberikan penambahan lagi sebelum nanti kita praktek. Ya. Ini tadi sudah disampaikan ya mengenai apa itu driver ya. Pada dasarnya driver itu adalah program yang menjadi penghubung dan pengontrol antara sistem operasi dengan perangkat keras yang terpasang di PC ya. Jadi ibaratnya driver itu sopir kalau di itu ya, kalau di apa namanya di translate driver bahasa Inggris sopir. Jadi yang mengendalikan. Tanpa ada driver, perangkat keras tidak dapat berjalan sesuai dengan fungsinya. Ya, contoh seperti sound. Sound ini sudah terpasang soundcardnya di PC, tetapi drivernya, pengontrolnya itu belum diinstal. Dia nggak akan bisa mengeluarkan output berupa suara. Ya, nanti biasanya di sini ada logo silang biasanya, silang merah. Itu kalau drivernya belum terinstall. Seperti yang kalian lihat di PC kalian, ya, kita nyala ya. Tahu tadi kan di pojok kanan bawah. Itu kan bagian volume sound, itu kan silang merah. Ya. Itu tandanya apa? Berarti dia belum terinstall drivernya. Nah itu ya. Itu salah satu pengertian dari driver ya, sebagai penghubung ya atau pengontrol perangkat keras yang terpasang di PC. Ya. Berikutnya macam-macam driver ya. Di sini driver yang dijelaskan di video tadi memang secara global ya. Tetapi pada dasarnya secara umum macam-macam driver itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, yang umum kalian temui. Yang pertama soundcard. Nah, ini soundcard ini driver untuk mengatur atau mengontrol output suara ya. Jadi yang menghubungkan antara sistem operasi dengan perangkat audio ya. Berikutnya ada grafik. Nah, ini grafik kalau PC kalian terpasang VGA tambahan, namun tidak menutup kemungkinan tanpa VGA tambahan pun driver kalian belum terinstall secara otomatis. Nah itu hati foto. Biasanya kalau driver grafik ini belum terinstall, tampilan layar kalian itu biasanya agak keper ya, agak kurang fit ke layar monitor kalian ya. Itu tanda-tandanya. Kemudian yang berikutnya adalah line card. Line card yang menghubungkan PC ke jaringan lokal atau jaringan internet. Nah, itu biasa juga silang. Di situ juga silang sepertinya ya. Itu juga silang ya. Tapi artinya line card-nya masih belum fungsi ya. Berikutnya ada juga chipset. Ini yang menghubungkan antara prosesor dengan motherboard-nya. Ini kadang-kadang juga belum terinstall ya. Lanjut ada mouse. Mouse di sini itu lebih pada mousepad yang ada di laptop. Nah, ada beberapa laptop yang mousepadnya itu butuh driver khusus. Kenapa? Karena mungkin mousepadnya itu memiliki fungsi yang lebih tinggi ya. Mungkin bisa dia mengecilkan layar, membesar layar, menyembunyikan layar. Jadi beda dengan mousepad yang umum yang hanya menggerakkan kursor mouse ya. Berikutnya adalah bagaimana kita mendapatkan driver komputer atau mendownload driver komputer. Di video tadi juga sudah jelaskan bahwasanya untuk mendapatkan atau mendownload driver perangkat keras itu ada 3 cara. Yang pertama kita bisa menggunakan CD atau DVD bawaan dari laptop atau PC. Kalau kalian pernah membeli laptop, ya, itu satu paket ada tasnya, ya, mungkin dapat bonus mouse. Nah di dalamnya juga ada kartu garansi
Di dalam konfigurasi biasanya ada pin DVD atau CD. Nah, itu isinya adalah driver. Nah, itu apa? Untuk jaga nih kalau kalian melakukan instalasi ulang sehingga drivernya akan terformat dan butuh diinstal ulang lagi dari awal. Nah, itu fungsinya. Dari kita bisa melakukannya dari CD atau DVD bawaan laptop. Kalau PC ada Pak? Ada. PC juga ada. Itu tergantung dari merek motherboard PC. Jadi ini kebetulan setiap PC ini kan motherboardnya beda-beda. Itu kamu lihat mereknya apa, serinya berapa. Yang kedua, mengunduh dari situs web resmi. Seperti yang sudah ditampilkan di video tadi, selain dari CD dan DVD, kita juga bisa mendapatkan driver dari web resmi. Contoh, kalau kalian punya laptop mereknya Asus, tipenya sekian, kalian tinggal searching di Google dengan kata kunci download driver Asus tipe sekian, nanti akan muncul apa namanya, daftar driver yang kalian butuhkan. Ya. Yang ketiga yaitu menginstal driver dengan bantuan software update driver. Nah, ini berarti membutuhkan aplikasi pihak ketiga. Di video tadi yang disebutkan adalah menggunakan aplikasi driver pack, ya. Oke, sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan. Oke, silakan Mario. Saat menginstal driver ada sesuai dengan arsitektur sistem operasi yang dipakai. Oke, terima kasih Mario ya. Baik, pertanyaan Mario, apakah saat kita menginstal driver harus menyesuaikan arsitektur sistem operasi yang sudah diinstal? Jawabannya iya. Tadi di awal saya tanya ada berapa arsitektur? Ali, ada berapa? Ada dua ya, ada 32 bit dan 64 bit. Ya. Itu kan sesuaikan. Kamu install 32 bit sistem operasinya, berarti drivernya juga harus 32 bit. Kalau 64 bit ya juga disesuaikan 64 bit. Jadi harus sesuai dengan arsitektur yang dipakai. Berikutnya, ada pertanyaan? Ya, silakan lagi. Bagaimana cara mendownload driver dari web resmi? Oke, bagaimana cara mendownload dari web resmi? Oke, saya contohkan di sini ya. Misal ini laptop saya ya, laptop saya ini merek HP, serinya Pavilion G4. Kamu cukup mengetik di Google kata kuncinya download driver HP, mereknya HP ya, merek dulu, diikuti serinya Pavilion G4. Nah, kamu enter. Nah, di sini akan muncul paling atas. Ini langsung dari web resminya, ya. Support HP. Ini kamu tinggal klik aja. Yang paling atas ini. Dan nanti di sini akan muncul apa namanya, driver yang kamu butuhkan, ya. Dan ini kebetulan, nah ini ya, drivernya kita cek dulu untuk komputer support. Jadi ini bisa melalui resmi ya, ini masih mencari ya, masih mencari drivernya apa saja ya. Itu ya, jadi ketikkan kata kuncinya download driver, mereknya apa, kemudian diikuti dengan serinya ya. Berarti ya. Oke, ada lagi tanya kan? Tidak ada? Atau merek lain juga bisa ya. Misalnya ada yang punya laptop di sini? Misalnya Asus tadi ada driver Asus ini misalnya ya.
klik Asus X453M. Nah, ini sudah ada ya. Ada yang drivernya BIOS, ada yang drivernya audio ini ya. Ada juga yang drivernya VGA. Ada card reader, ada touchpad yang saya jelaskan tadi ya. Ada wireless, Bluetooth, nah, dan sebagainya. Ini tinggal kalian klik download ini, sudah bisa kalian dapatkan ya. Jadi cukup mudah, kalau resmi itu pasti bisa dipakai ya. Lihat ya, benar ya. Oke. Berikutnya saya akan membagi kalian per kelompok ya, masing-masing kelompok terdiri dari 2 siswa ya. Kelompoknya sesuai dengan PC yang sudah diunstal pertemuan sebelumnya ya. Itu kalian lakukan instalasi driver perangkat keras. Saya bagikan LKPD-nya ya, satu kelompok satu, nanti silakan diisi. Sudah semua ya. Oke. Terkait LKPD yang sudah dibagikan, apakah ada yang tanyakan? Saya Pak, apa yang dimaksud kelebihan dan kekurangan LKPD? Oke. Di LKPD yang kalian pegang, itu ada tulisannya kelebihan dan kekurangan. Itu kaitannya adalah terkait metode instalasi. Jadi nanti kalian diminta untuk melakukan instalasi driver berdasarkan ada yang pakai lewat web resmi, ada juga yang pakai software aplikasi. Nah itu kalian bandingkan lebih mudah mana, mudah mana, kelebihannya apa, kekurangannya apa kalau pakai web resmi, kalau pakai aplikasi, ya itu ya. Yang lain, biasanya? Saya Pak, apa saja yang diamati pada pengisian LKPD? Apa saja yang diamati? Yang pertama adalah kalian amati driver apa saja yang terpasang di PC kalian, ya. Seperti di video tadi, untuk mengecek daftar drivernya itu bisa kalian lewat Windows Explorer, ya. Kemudian klik kanan pada disk PC, kemudian properties, di bagian device manager ini nanti akan muncul tipe-tipe atau jenis-jenis driver yang akan kalian install. Ini kalian tulis, ada audio, kemudian ada display, ada network, ada sistem utility, sistem device dan sebagainya. Itu yang kalian amati, ya. Kamu cek di setiap poinnya ini ya. Nah, ini. Oke, ada lagi yang tanyakan? Terkait LKPD? Sudah jelas ya? Kalau jelas, silahkan kalian lakukan praktek instalasi driver, ya. Drivernya sudah ada di PC kalian ya. Silakan kalian kerjakan sesuai dengan LKPD, ya. Ada yang menggunakan aplikasi, ada yang melalui web, ya. Saya kasih waktu 60 menit untuk mengerjakan prakteknya, ya. Silakan. Extract. Ya, ditungguin ya.
Ini untuk dicek di sini ya. Namanya diisi. Ya ini kan ini cetak kemudian kita nanti kamu tulis dulu ya. Ya. Itu dia durasinya ya. Berapa menit? Ya. Ini ditulis. Yang pertama ada dua ya, audio sama radio. Namanya drivernya audio. Kemudian nama drivernya ini Realtek High Definition Audio. Nanti dilihat dari sebabnya balik ya. Mengertinya belum kami dilihat. Baik, waktunya sudah selesai ya, 60 menit. Kalian sudah selesai untuk melakukan instalasi driver perangkat keras beserta hasil diskusi dan pengamatan kalian selama proses instalasi driver ya. Berikutnya silakan per kelompok untuk maju ke depan mempresentasikan hasil kerja kelompok dan pengamatan selama proses instalasi driver ya. Dimulai dari kelompok 1 dulu, silakan. Yang lain kalau diperhatikan presentasi dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari pengamatan mengenai penginstalan driver. Perkenalkan, nama saya Putra Syipta Rizka Ilham dan rekan saya Muhammad Adriansyah akan membacakan rangkuman tentang instalasi driver. Untuk pengamatan nomor 1 audio, jenis driver audio dengan nama driver Realtek dengan metode instalasi aplikasi Easy Driver. Nomor 2 jenis driver network
nama driver Realtek PCLE FE Family Controller. Metode instalasi dengan aplikasi Easy Driver. Untuk kedua, hasil analisa dengan metode instalasi aplikasi Easy Driver. Nomor 1, kelebihan lebih praktis tanpa harus bingung mencari di web resmi. Untuk kekurangan, perlu mendownload aplikasi yang lumayan besar sebesar 1,5 GB. Untuk fungsionalitas dengan audio untuk output suara. Untuk selanjutnya, dengan kesimpulan, nomor 1, untuk instalasi driver menggunakan aplikasi Easy Driver karena lebih praktis. Driver yang diinstal adalah audio dan network. Untuk yang terakhir, driver yang diinstal menggunakan arsitektur dengan 32 bit. Sekian dari kelompok 1 yang hasil presentasi dengan sejumlah rangkuman yang akan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih close untuk kelompok 1 ya. Berikutnya kelompok 2, silakan maju untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang pengamatan instalasi driver. Saya Muhammad Dias dan rekan saya Muhammad Ilham Satrio. Kami akan membaca rangkuman tentang pengamatan instalasi driver. Jenis driver audio, nama driver Realtek Geek Definition Audio. Metode instalasi menggunakan APK Easy Driver. Jenis driver router, nama driver Realtek PSV Family Counter. Metode instalasi menggunakan IPSC driver. Pengamatan. Kelebihan lebih praktis tanpa harus langsung mencari di web resmi. Kekurangan perlu mendownload aplikasi terlalu besar sebesar 1,5 GB. Fungsionalitas audio untuk output suara, network untuk jaringan komputer. Kesimpulan, untuk instalasi driver, kelompok kami menggunakan APK Easy Driver karena lebih praktis. 2. Driver yang diinstal adalah audio dan network. Driver yang diinstal menggunakan arsitektur 32 bit. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, masih close untuk kelompok 2 ya. Tolong yang kelompok berikutnya ya, jangan hanya satu yang berbicara ya. Itu kan kerja kelompok berarti harus kerjasama ya, dibagi siapa yang bagian menyampaikan hasil pengamatan, siapa yang menyampaikan hasil kesimpulan ya. Berikutnya kelompok 3 silakan untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mario dari kelompok 3 dan ini perkenalkan teman saya Muhammad Ali Fikri. dan kita akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama, jenis driver audio, nama driver Realtek High Definition Audio. Metode instalasi menggunakan aplikasi Easy Driver. Durasi instalasi 2,5 menit. Yang kedua, jenis driver network, nama driver Realtek PCIe FE Family Controller. Metode instalasi menggunakan aplikasi Easy Driver. Durasi instalasi 2,5 menit. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad.
Metode instalasi aplikasi IC Driver. 1. Kelebihan, lebih mudah dan praktis. Kedua, kekurangan, harus connect internet untuk mendownload aplikasi. Fungsionalitas 1. Audio untuk output suara. 2. Network untuk jaringan komputer. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, untuk instalasi driver, kelompok kami menggunakan aplikasi IC Driver. Yang kedua, driver yang diinstal adalah 1. Audio, yang kedua adalah network. Yang ketiga, driver yang diinstal menggunakan arsitektur 64 bit. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Pengambilan kelompok 3, silakan kasih plus ya. Berikutnya kelompok 4 silakan untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang instalasi driver perangkat keras komputer. Nama saya Nazar Secario Jaku dan rekan saya Suci Indah Rahmawati. Yang pertama, pengamatan. Nomor 1, jenis driver audio. Nama driver Realtek. Metode instalasi web resmi. Durasi instalasi 10 menit. Hasil analisa metode instalasi yang digunakan web resmi. Kelebihannya: 1. Lebih mudah karena tanpa menginstal aplikasi. Yang kedua, kekurangan: driver yang disediakan kurang lengkap. Fungsionalitas untuk output suara. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Suci. Selanjutnya kesimpulannya yaitu 1. Untuk instalasi driver menggunakan web resmi karena lebih mudah tanpa menginstal aplikasi. 2. Driver yang diinstal adalah audio. 3. Driver yang diinstal menggunakan arsitektur 32 bit. Sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih. Kasih plus untuk kelompok 4 ya. Berikutnya kelompok 5. Silakan untuk maju mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian ya. Usahakan yang keras ya. Yang lain tolong diperhatikan dan disimak dengan cermat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan menerapkan instalasi driver perangkat keras di komputer. Nama saya Muhammad Raina Akla dan rekan saya Muhammad Akbar Ramadhani. Baik. Jenis driver audio dan net. Nama driver APK Easy Drive. Metode instalasi menggunakan APK Easy Drive. Durasi instalasi kami 15 menit. Metode instalasi web resmi. Kelebihan, lebih praktis tanpa harus bingung mencari di web resmi. Kekurangan, perlu mendownload APK yang lumayan besar, sebesar 1,5 GB. Fungsionalitas, audio untuk output suara, network untuk jaringan komputer. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah kesimpulan. 1. Untuk instalasi driver, kelompok kami menggunakan APK Easy Driver karena lebih praktis. Kedua, driver yang diinstal adalah audio dan network. 3. Driver yang diinstal menggunakan arsitektur 32 bit. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Kasih plus kelompok 5 ya. Silakan kembali ke duduk. Yang terakhir kelompok 6 untuk maju mempresentasikan hasil kerja kelompoknya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil LKPD dari kelompok kami.
Nama saya Reki Martino Aibi Bramantio dan rekan saya Muhammad Aldianafi. Jenis driver audio network, nama driver easy driver, metode instalasi menggunakan APK easy driver, durasi instalasi 2 menit. Kelebihan, lebih praktis tanpa harus langsung mencari di web resmi. Kekurangan, perlu mendownload aplikasi yang lumayan besar sebesar 1,5 GB. Fungsionalitas audio untuk output suara, network untuk jaringan komputer. Selanjutnya akan dilanjutkan sama rekan saya. Dan selanjutnya kesimpulan. 1. Untuk instalasi driver, kelompok kami menggunakan aplikasi Easy Driver karena lebih praktis. 2. Driver yang diinstal adalah audio dan network. 3. Driver yang diinstal menggunakan arsitektur 32 bit. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih plus untuk kelompok 6 ya. Baik, berikutnya sesi tanya jawab. Silakan bagi kelompok lain yang ingin mengajukan pertanyaan terkait hasil kerja kelompok yang sudah tadi kalian sama-sama simak ya. Oke, saya persilakan untuk kelompok lain yang ingin menanggapi, silakan angkat tangan, sebutkan nama kalian dan ingin mengajukan ke kelompoknya siapa ya. Silakan. Saya Pak, nama saya Muhammad Rainallah, ingin mengajukan pertanyaan ke kelompok Nazar. Apa nama driver yang Anda gunakan di PC kelompok Anda? Sekian. Baik, terima kasih. Yang kedua mungkin? Saya Pak, perkenalkan nama saya Muhammad Al-Bara Madani, akan mengajukan pertanyaan ke kelompok Nazar. Lebih mudah mana menginstal driver dari web resmi atau software? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Oke, silakan kelompoknya Nazar, kelompok 3 ya, untuk menyampaikan jawaban terkait pertanyaan yang diajukan oleh kelompok lain ya. Untuk menjawab pertanyaan dari Ryan, merek audio yang kami gunakan adalah Realtek. Sekian, terima kasih. Oke, itu untuk yang pertama. Yang kedua, silakan Suci. Untuk menjawab pertanyaan dari Akbar, menurut kelompok kami lebih mudah melalui aplikasi. Iya, terima kasih. Oke, sudah cukup? Ada yang tanyakan lagi? Tidak ada ya? Oke, kita langsung ke pembahasan berikutnya. Oke, setelah kalian melaksanakan praktek dan juga presentasi, kemudian tanya jawab, berikutnya kita masuk ke tahapan post test ya, untuk mengukur sejauh mana pengetahuan dan keterampilan kalian setelah melakukan pembelajaran hari ini ya. Linknya sudah saya tampilkan, silakan diakses melalui HP masing-masing ya. Saya kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan post test. Sama soal yang ganda dengan 10 soal ya. Silakan mengerjakan.
Baik, alhamdulillah ya. Bahwa proses pembelajaran kita hari ini sudah berjalan lancar. Mulai dari awal tadi kita sama-sama menyimak video pembelajaran di YouTube. Kemudian saya berikan penguatan melalui media PowerPoint terkait instalasi driver. Kalian juga sudah melakukan praktek, presentasi hasil kerja dan melaksanakan tanya jawab ya. Baik, selanjutnya kita berada pada akhir pembelajaran kita. Kesimpulan ya, dari pembelajaran yang sudah kita laksanakan hari ini ada 4 kesimpulan yang bisa kita sepakati bersama ya. Yang pertama, driver adalah apa tadi? Oke ya, jadi driver ini fungsinya sebagai pengontrol hardware yang terpasang di PC ya. Dengan adanya driver, fungsi dari hardware bisa bekerja secara maksimal ya. Tanpa ada driver, sehebat apapun, setinggi apapun spek hardware kalian tidak akan bisa berfungsi ya. Yang kedua, jenis-jenis driver apa saja? Ada audio ya. Untuk jenis driver yang umum adalah audio, LAN, WiFi, kartu grafis, grafik, Bluetooth kalau memang ada ya. Tapi memang kebetulan di Windows 10 itu memang tidak perlu melakukan banyak instalasi driver yang berbeda kalau di Windows 7. Kalau di Windows 7 itu kita perlu banyak menginstal driver. Kalau di Windows 10 itu driver langsung bisa mengenali hardware yang terpasang di PC kita, sehingga tadi ada beberapa yang ketika presentasi menyajikan hasil kerjanya itu jumlah drivernya tidak terlalu banyak ya. Itu karena kelebihan dari sistem operasi Windows 10 yang bisa langsung membaca hardware atau perangkat keras yang terpasang di PC ya. Berikutnya yang ketiga, untuk mengecek driver bisa melalui menu apa? Di menu apa? Device Manager. Di Device Manager ya, di Device Manager kita bisa melihat apa saja driver yang terinstal dan driver yang belum terinstall. Kita bisa mengeceknya ya. Yang terakhir, metode atau cara install driver ada 3 ya dia. Apa saja yang pertama? Menggunakan CD driver ya, bawaan dari laptop atau dari PC ya. Yang kedua, mengunduh dari situs web resmi sesuai dengan merek laptop yang kalian pakai ya, atau PC berdasarkan motherboard yang dipakai ya. Kata kuncinya mudah ya, di Google download driver, misalnya merek laptopnya apa, Asus, serinya berapa. Kalau yang PC, masukkan kata kunci download driver ya, merek motherboardnya apa beserta serinya ya. Dan terakhir yaitu apa? Oke ya, jadi yang terakhir kita bisa menggunakan bantuan dari aplikasi pihak ketiga. Nah ini yang jauh lebih praktis. Kita nggak usah nyari dari web resminya, cukup install aplikasi pencari driver. Memang kekurangannya itu ukuran aplikasinya besar ya. Kenapa besar? Karena dia menampung driver dari segala merek. Nah makanya Pak Ati kok besar Pak, 1,5 GB ya, karena aplikasi itu menampung banyak driver dari berbagai merek ya. Oke, itu kesimpulan yang bisa kita sepakati hari ini ya. Sebelum kita akhiri, saya minta tolong ya, setiap kelompok diceki meja kerjanya, apabila ada kertas ataupun sampah-sampah yang tidak perlu ada, silakan diambil, nanti dibuang. LKPD-nya dirapikan ya. Pensil jangan sampai ada yang ketinggalan ya. Ballpoint. Oke,
Untuk pertemuan kita berikutnya ya minggu depan kita masuk ke topik instalasi software aplikasi ya. Jadi setelah komputer selesai dirakit, diuji bisa dinyalakan, kemudian dikonfigurasi BIOS-nya, diinstal dengan sistem operasi, diinstal drivernya. Nah, berarti PC sudah siap, tetapi belum bisa melakukan aktivitas yang kita inginkan. Kenapa? Karena belum ada dukungan dari aplikasi ya. Apa sih aplikasinya? Ada browser, contohnya Google Chrome atau Firefox. Fungsinya untuk apa? Google Chrome atau Firefox untuk akses internet ya, untuk berselancar, buka YouTube, buka Google dan sebagainya. Ada aplikasi Office. Untuk apa Office? Ada Word, Excel untuk mengelola dokumen ya, dan aplikasi lainnya yang kita butuhkan untuk mendukung pekerjaan kita sehari-hari ya. Baik, sebelum kita akhiri, jangan lupa selalu jaga kesehatan ya, protokol 3M, 5M ya, kalau bisa minimal 3M, maksimal 5M ya, selalu dipatuhi ya, untuk bisa sama-sama kita berjuang di masa pandemi ini ya. Kita harus beradaptasi, walaupun kondisi seperti ini kita harus tetap semangat, imun kita harus tetap kuat ya. Oke, saya minta ketua kelas untuk memimpin berdoa. Berdoa menurut agama masing-masing, mulai. Selesai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas partisipasi kalian dalam pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari ini bisa memberikan manfaat dan barokah buat kalian ya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.